Admiral dikenal sebagai salah satu kekuatan militer tertinggi di dunia One Piece. Mereka punya haki yang luar biasa, buah iblis yang mematikan, dan dianggap hampir mustahil untuk ditaklukkan. Tapi gimana kalau gue bilang ada karakter-karakter tertentu yang sebenarnya punya peluang besar banget buat ngalahin seorang admiral? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar lo semua nggak ketinggalan update seputar dunia One Piece. 流星火山 Gold Roger. カムサリエ Kita mulai dari yang paling legendaris yaitu Gold Roger. Sebagai Raja Bajak Laut, Roger jelas berada satu level di atas Admiral. Dia pernah bertarung seimbang dengan Shirohige yang dijuluki manusia terkuat di dunia. Dengan haki yang begitu mendominasi, Roger bahkan gak butuh buah iblis untuk menjadi seorang monster. Kalau dibandingin sama seorang Admiral, Roger jelas bisa ngalahin mereka dengan mudah. Admiral seperti Fujitora dan Kizaru jelas kuat, tapi kalau kita bandingin sama Roger, mereka nggak ada apa-apanya sama sekali. Kita bisa lihat contoh Shirohige di Marineford yang setara dengan Roger. Shirohige mampu mengacak-acak semua admiral secara sekaligus. Edward Newgate, Shirohige. Sempat dijuluki sebagai pria terkuat di dunia, bahkan setelah era Roger berakhir. Dia tetap dianggap sebagai manusia terkuat di dunia. Kalau satu lawan satu, admiral manapun harus mikir 1000 kali buat maju. Karena kekuatan fisik Shirohige udah berada di level monster. Shirohige punya kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi. Buah iblis yang bisa menciptakan guncangan dahsyat. Bahkan Sengoku bilang, kekuatan ini mampu menghancurkan dunia. Bayangin aja, satu ayunan tinjunya bisa bikin lautan terbelah, atau tsunami yang besar. Jadi kalau melawan Admiral, jelas guncangan ini bisa bikin pertahanan mereka jebol. Pada saat perang Marineford, Shirohige yang udah tua, sakit, bahkan disabotase oleh anak buahnya sendiri, tetap berhasil bikin para admiral kewalahan. Akainu yang dikenal brutal sempat dilumpuhkan dengan satu pukulan besar Shirohige. Bayangin kalau Shirohige masih dalam kondisi muda dan sehat. Admiral manapun mungkin gak bakal punya harapan untuk hidup jika melawannya. なんてこった島ごと海も傾いているんだ Shanks. 来い俺たちが相手をしてやる Shanks dikenal sebagai salah satu karakter dengan penguasaan haki paling gila di dunia One Piece. Dia bisa melumpuhkan ribuan musuh hanya dengan Hausoku hakinya, bahkan membuat monster laut menjadi kabur. Shanks adalah pendekar pedang yang menggunakan pedang legendaris Griphon. Meski jarang diperlihatkan, Oda sudah memberi petunjuk kalau kemampuan bertarung Shanks berada di level puncak, bahkan bisa menandingi Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia. Shanks juga bukan sekedar Yonko biasa. Dia adalah bajak laut legendaris yang dulu pernah jadi kru bajak laut Gold Roger. Walau sering terlihat santai dan kalem, kekuatan Shanks udah terbukti bikin dunia menjadi gemetar. Bahkan kehadirannya di Marineford langsung menghentikan perang besar tanpa ada yang berani melawannya. Mihawk, pemegang gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Julukan ini bukan hanya sekedar hiasan saja, tapi benar-benar pengakuan resmi dari Oda Sensei sendiri. Bahkan sebelum era Yonko begitu mendominasi, Mihawk sudah dikenal sebagai bajak laut yang ditakuti di seluruh dunia dengan skill pedang tingkat dewanya. Mihawk bisa membelah kapal hanya dengan satu ayunan pedangnya. Ditambah penguasaannya terhadap haki, terutama Kenbon Suko Haki dan Busosoku Haki, yang jelas ada di level monster. Dan jangan lupa, Mihawk pernah jadi rival abadi Shanks sebelum Shanks menjadi Yonko. Itu artinya level Mihawk nggak jauh beda dari para Yonko. Nah, yang bikin dia keren adalah dia nggak punya kru sama sekali. Nggak punya wilayah, bahkan nggak punya backingan yang besar. Akan tetapi statusnya tetap dihormati di seluruh dunia. Itu artinya kekuatan pribadinya benar-benar jadi alasan utamanya. Beda dengan admiral yang punya sistem militer di belakang mereka. Monkey D. Luffy. そうしようそしてこれからパンチはこう打て Setelah Akuma no berakhir, Luffy resmi menjadi Yonko. Dan jangan lupa, dengan Gear 5-nya dia berhasil mengalahkan salah satu makhluk terkuat di dunia yaitu Kaido. Kekuatan Luffy bukan cuma fisik saja, melainkan menggunakan imajinasinya.
Dia bisa mengubah lingkungan sekitarnya menjadi apa yang dia inginkan, bisa melawan serangan apapun, dan bahkan ketawanya bisa bikin pertarungan yang terasa mustahil untuk dihentikan. Admiral mungkin memiliki kekuatan yang besar, akan tetapi Luffy nggak pernah gentar sedikit pun. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat Luffy untuk menang. Kalau dibandingin dengan Kizaru, mungkin Kizaru menjadi lawan yang paling tricky karena kecepatannya. Akainu juga jelas berbahaya karena udah pernah hampir membunuh Luffy. Tapi kalau Luffy udah bisa mengalahkan Kaido, bukan hal yang mustahil dia bisa mengalahkan seorang admiral. 解放のリズムに乗って人々を笑顔にする戦士がいると Monkey D. Garp. Walaupun pangkatnya masih di bawah admiral, Garp bukanlah sosok sembarangan. Dia pernah menjadi mimpi buruk bajak laut di era Roger, dengan julukannya pahlawan angkatan laut. Garp dihormati bukan hanya karena statusnya, tapi juga karena kekuatannya yang murni dari fisik dan haki. Dan semua kekuatannya berasal dari latihan brutal dan kekuatan haki yang luar biasa. Salah satu bukti kekuatan fisik Garp adalah kemampuannya menghancurkan gunung hanya dengan tinjunya. Coba kalian bayangin, kalau tinjunya bisa menghancurkan gunung, gimana kalau dia pakai ke musuh? Di God Valley, Garp bekerja sama dengan Roger untuk melawan Rocks de Sebex dan krunya. Kru Sebex yang termasuk bajak laut terkuat seperti Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Fakta kalau dia bisa bertahan di pertempuran itu aja udah menjadi bukti kalau Garp levelnya ada di atas rata-rata para admiral. じじちゃん Kaido. Pertama, kita lihat dulu status karakter yang bernama Kaido. Dia bukan hanya sekedar Yonko saja, tapi juga punya reputasi yang mengerikan. Disebut-sebut sebagai makhluk terkuat, Kaido pernah bertarung melawan Big Mom selama 3 hari 3 malam, dan gak ada yang tumbang dari mereka berdua. Bahkan pemerintah dunia sendiri lebih memilih menjaga jarak daripada harus berurusan langsung dengan Kaido. Kaido memiliki buah iblis Mythical Zoan Uo no Mi, kekuatan yang membuatnya bisa berubah menjadi naga raksasa. Bukan cuma itu aja, tubuhnya yang kuat membuat dia hampir nggak bisa mati. Eksekusi gantung, gagal. Ditusuk tombak, mental. Bahkan terjun dari langit pun dia tetap hidup. Jadi kalau dibandingin sama para admiral, Kaido jelas lebih unggul dari segi daya tahan dan stamina. Kaido juga punya haki yang luar biasa, terutama Hausoku haki tingkat lanjut. Dengan teknik itu, dia bisa melapisi serangannya hingga mampu menghancurkan lawan tanpa menyentuh tubuhnya langsung. Serangan seperti Kaido Dragon Twister jelas bikin para admiral kerepotan. 了解最後の戦闘準備を整えろ Big Mom. Big Mom udah nunjukin ketahanannya berkali-kali. Bahkan serangan gila-gilaan dari Kid dan Law di Onigashima nggak bisa langsung bikin dia menjadi tumbang. Kalau dibandingin sama Admiral yang sering ngandelin serangan Logia, Big Mom jelas punya durability yang bisa bikin pertempuran menjadi panjang. Dengan kemampuan buah iblisnya yaitu mengambil sisa waktu hidup orang lain, Big Mom bisa nguasain jiwa lawannya. Plus dia punya homies legendaris kayak Prometheus, Zeus, dan Napoleon, yang bikin dia punya variasi mulai dari serangan api, petir, sampai pedang. Selain buah iblis, Big Mom juga punya kekuatan fisik yang brutal. Satu pukulannya bisa menghancurkan sebuah kapal, dan armamen hakinya udah di level top tier. Dan jangan lupa, dia juga punya Hosoku Haki, yang bikin dia bisa ngelawan Admiral menjadi lebih seimbang atau jauh lebih di atasnya. Marshal Deitch atau Kurohige. Kurohige bukanlah bajak laut yang biasa. Dari awal dia sudah berbeda dari karakter lainnya. Dia berani menunggu puluhan tahun hanya demi buah iblis yang dia incar yaitu Yami Yami no Mi. Dan setelah mendapatkannya, jalan menuju kekaisaran bajak laut pun terbuka lebar. Bahkan dia satu-satunya orang di dunia ini yang bisa punya dua iblis sekaligus. Buah iblis pertamanya adalah Yami Yami no Mi. Buah iblis tipe kegelapan ini bisa menyedot apapun di sekitarnya, termasuk kekuatan buah iblis musuh. Bayangin aja kalau dia bertarung lawan Admiral yang mengandalkan buah iblis. Kekuatan itu bisa dinetralkan sama Kurohige. Buah iblis keduanya adalah Gura Gura no Mi, buah yang sebelumnya dimiliki oleh Shirohige, yang disebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan dua kekuatan ini, Kurohige jadi monster yang bahkan pemerintah dunia pun harus waspada terhadapnya. Dengan kemampuan unik Yami Yami no Mi yang bisa menetralkan kekuatan buah iblis musuh, plus kekuatan destruktif Gura Gura no Mi, Kurohige memiliki semua modal buat mengalahkan seorang admiral. Memang admiral memiliki haki yang luar biasa, akan tetapi Kurohige juga bukan orang yang bodoh. Dia memiliki kru yang kuat, strategi yang licik, dan keberanian yang gila. なんて痛快な能力だ
Nah, karakter mana yang menurut kalian paling berpotensi untuk mengalahkan seorang admiral? Kalau menurut gue sih udah pasti Monkey D. Luffy. Karena Luffy yang sekarang sudah bisa menguasai semua jenis haki plus Boy Iblisnya sudah masuk ke tahap awakening. Kalau kalian mau nambahin karakter mana yang paling berpotensi untuk mengalahkan seorang admiral, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.